Algoritma Hotprov dan Tarjan. Pengertian: apa itu algoritma Hotprov dan Tarjan? Algoritma Hotprov ini digunakan untuk mencari maksimum bipartit matching, yaitu pencocokan maksimum pada graf bipartit secara efisien. Algoritma ini diciptakan oleh Robert Tarjan pada tahun 1972 dan algoritma ini digunakan untuk mencari Strongly Connected Components atau SCC, di mana komponen ini terhubung kuat di dalam sebuah graf berarah yang disebut dengan directed graph. Algoritma ini adalah alat untuk menyelesaikan masalah yang berbeda pada struktur jaringan graf. Teorema Hotprov dan Tarjan. Input: graf G terhubung dan tidak memiliki sisi pemutus. Step pertama, pilih V anggota titik pada graf G dan label titik V dengan lambda V sama dengan 1. Tulis L sama dengan V dan U sama dengan titik pada graf G min V, di mana L adalah himpunan titik-titik terlabel dan U adalah himpunan titik-titik tak terlabel. Tulis busur sama dengan 0. Busur adalah himpunan yang diperoleh dari pemberian orientasi pada sisi graf G. Step 2, pilih titik X di L dengan label maksimum dan berhubungan langsung ke sebuah titik Y di U. Label titik Y dengan lambda Y sama dengan lambda X plus 1. Ganti L dengan L berhubungan dengan Y dan U dengan U min Y. Beri orientasi atau arah sisi XY dari titik X ke titik Y. Ganti busur dengan busur berhubungan dengan X, Y. Dan step 3, jika L tidak sama dengan titik pada graf G, maka kembali ke step 2. Step 4, L sama dengan titik pada graf G. Maka dalam hal ini, semua titik G telah dilabel, dan graf dasar dari graf berarah yang dibangun oleh semua busur merupakan sebuah pohon rentang dari graf G. Lebih jauh, sisi G yang belum diberi orientasi menghubungkan dua titik dengan nilai label berbeda. Untuk setiap sisi WZ pada graf G yang belum diorientasi, jika lambda W lebih besar dari lambda Z, maka beri orientasi sisi WZ dari titik W ke titik Z. Stop. Diperboleh sebuah orientasi pada graf G. Pembuktian teorema. Nah, anggaplah kita mencari titik pada sebuah peta, di mana ada 5 titik yang kita pilih, yaitu pada tempat wisata Taman Bunga sebagai V1, museum sebagai V2, Taman Tajamara sebagai V3, Waterpark sebagai V4, dan Gua Putih sebagai V5, di mana kita anggap bahwa bentuk grafnya seperti layang-layang. Pada contoh gambar tersebut, kita sesuaikan pada teorema step pertama, yaitu kita memilih titik V1 dan memberi label pada titik V1 dengan lambda V1 sama dengan 1, di mana L-nya yaitu V1 dan U-nya yaitu V2, V3, V4, dan V5. U itu himpunan titik tak terlabel, dan L itu adalah himpunan titik-titik yang sudah terlabel. Titik yang sudah terlabel, L-nya yaitu V1, titik yang belum terlabel yaitu V2, V3, V4, V5. Selanjutnya, kita sesuaikan pada step kedua, di mana gambar tersebut kita memilih titik V2 sebagai titik yang berhubungan langsung dengan V1. V2
kita beri label lambda V2, di mana lambda V1 plus 1 menjadi 1 plus 1 sama dengan 2. Maka L-nya yaitu V1, V2, dan U-nya sama dengan V3, V4, V5. Terus kita lanjut pada V5, di mana kita memilih V5 sebagai titik yang berhubungan langsung dengan V2, yaitu kita beri label lambda V5, maka menjadi lambda V2 plus 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Dan L-nya sama dengan V1, V2, V5, U-nya sama dengan V3 dan V4. Dan selanjutnya kita lanjut pada step ketiga. Sebelum semua titik sudah terlabel, maka kita kembali lagi pada step kedua, sampai semua titik tersebut sudah terlabel. Dan gambar di samping sudah terlabel semua, dan di step 4, jika sudah terlabel semua, maka stop. Gambar tersebut sudah dilabeli semua. Dan ketika graf sudah terlabel semua, namun masih ada beberapa sisi yang masih belum diberi orientasi atau arah, seperti gambar di samping tersebut, yaitu pada sisi V1, V5, V1, V4, V5, V3, dan V2, V3. Selanjutnya, kita memberi arah pada sisi-sisi yang belum mempunyai orientasi. Karena lambda V4 lebih besar dari lambda V1, dibuat orientasi dari V4 ke V1, diperoleh busur V4 V1. Dan karena lambda V3 lebih besar dari lambda V2, dibuat juga orientasi dari V3 ke V2, maka diperoleh busur V3 V2. Dan karena lambda V3 lebih besar daripada lambda V5, dibuat juga orientasi dari V3 ke V5, dan diperoleh busur V3 V5. Selanjutnya, karena lambda V5 itu lebih besar daripada lambda V1, maka dibuat orientasi dari V5 ke V1 dan diperoleh busur V5 V1. Dengan demikian, diperoleh sebuah graf berarah yang terhubung kuat, yang merupakan sebuah orientasi graf, di mana titik-titik pada graf tersebut memiliki orientasi atau arah semua.